Istriku ternyata orang kaya. Bab 011 54. Sebelum bercerai dari Evan, Sofia harus berpikir matang-matang karena ia tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Jadi kamu masih mau mempertahankan pria seperti itu? Sahut Andrew terdengar kesal. Bukan seperti itu. Tapi kamu harus tahu sekarang, sejak aku membuat masalah di grup Kyler, mereka sudah mengancam grup Brooklyn. Aku butuh Evan, karena dia bisa membantu keluargaku. Dan satu lagi Andrew, aku tidak mau hidup susah. Aku sudah 1 tahun menjadi istrinya Evan, aku tidak mau bercerai dengan tangan kosong seperti Yasmin. Aku tidak bisa mengandalkan profesiku sebagai aktris. Balas Sofia. Sekarang bahkan tidak ada satupun pekerjaan untuknya. Kevin sungguh meliburkan Sofia supaya wanita itu jera dan tidak berbuat semaunya, bahkan pilih-pilih pekerjaan. Andrew nampak paham maksud Sofia. Mereka sama-sama memiliki pikiran yang kotor. Andrew ingin menghancurkan Evan, dan Sofia ingin menguasai grup Christophe. Sepanjang perjalanan, Yasmin masih saja berpikir mengenai ucapan Evan sebelum mereka berpisah. Apa yang Evan maksud sebenarnya? Yasmin. Jika suatu saat kamu tidak pernah melihatku lagi, apa kamu akan mencariku? Yasmin tidak tahu kenapa Evan berkata seperti itu. Mereka sudah bercerai lama, Evan juga tidak mencintainya. Apa yang sebenarnya pria itu inginkan darinya? Evan bahkan sudah menikahi Sofia. Kenapa aku terus memikirkan Evan? Gumam Yasmin pelan. Kau memikirkan siapa? Tiba-tiba Renal yang sedang menyetir mobil menyahut usai mendengar gumaman Yasmin. Yasmin menoleh. Jangan sampai Renal tahu kalau ia memikirkan Evan. Tidak apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan hukuman apa yang cocok untuk orang-orang yang menjebakku. Elak Yasmin. Renal mengangguk lega. La mendengar Yasmin seperti menyebut nama mantan suaminya, tapi ternyata Yasmin memikirkan orang-orang yang menjebaknya semalam. Evan tiba di kediaman Christophe sore hari, bukan untuk pulang melainkan menemui Sofia. Kaki jenjangnya yang panjang melangkah dengan lebar dan cepat, tanpa menghiraukan panggilan Madeline di ruang tengah. Evan. Madeline segera berdiri lalu berjalan cepat menyusul putranya. Yoshi pun juga menyusul karena penasaran kenapa Evan pulang seperti dalam keadaan marah. 55. Tujuan Evan adalah kamar yang dihuni Sofia. Pria itu semakin melangkah lalu membuka pintu kamar Sofia dengan kasar hingga pintu membentur dinding. Sedangkan di dalam, Sofia yang baru selesai bersiap-siap setelah mandi, namun terkejut mendengar suara pintu yang membentur dinding. Wanita itu menoleh. Evan. Sofia langsung berdiri begitu melihat Evan. Wanita itu berjalan menghampiri Evan yang berdiri di ambang pintu menatapnya dengan dingin. Evan, kamu pulang. Kenapa tidak menelponku lebih dulu? Aku bisa bersiap-siap untuk menyambutmu. Ucap Sofia dengan nada manis. Evan menghempaskan tangan Sofia yang menggelayut manja di salah satu lengan tangannya. Sofia menatap pria yang berstatus sebagai suaminya. Evan. Kau yang menjebak Yasmin. Sofia tersentak mendengar pertanyaan Evan. Dari mana Evan tahu kalau ia menjebak Yasmin? Apa yang kamu katakan, Evan? Mana mungkin aku menjebak Yasmin? Jawab Sofia dengan gugup. Tidak perlu berpura-pura Sofia. Aku benci orang yang suka berbohong dan tidak jujur. Evan meninggikan suaranya. Menelan ludahnya susah payah, Sofia sepertinya kesulitan untuk berbohong dari Evan.
Karena kalau Evan sudah berkata seperti itu, pasti dia memiliki bukti bahwa memang ia menjebak Yasmin. Sofia menghela nafasnya. Ya, aku jujur. Aku menjebak Yasmin dengan obat perangsang, supaya Yasmin ditiduri para gigolo suruhanku. Aku melakukan itu karena Yasmin selalu tebar pesona padamu, dan kamu selalu mengabaikanku dan lebih memilih menatap Yasmin, mantan istrimu. Evan terbelalak mendengar jawaban kejujuran Sofia yang membuatnya semakin marah. Sayangnya Yasmin diselamatkan seseorang. Aku gagal membuat hidup Yasmin hancur. Imbus Sofia yang membuat Evan mengepalkan tangannya dengan rahang mengeras. Berapa kali aku peringatkan, jangan pernah mendekati Yasmin. Bentak Evan. Karena aku istrimu, Evan. Aku tidak ingin melihatmu mendekati Yasmin. Seharusnya kau sadar itu. Balas Sofia tak mau kalah. Aku akan terus mengganggu Yasmin kalau kau tidak mau melupakannya. Evan menatap Sofia dengan tajam. Lah begitu ingin membunuh wanita di hadapannya supaya tidak mengganggu Yasmin. Sofia wanita yang licik dan akan selalu melakukan apapun agar keinginannya tercapai. Termasuk menginginkannya bercerai dari Yasmin. Kau mengancamku. Apa kau lupa, kau yang memaksaku untuk menikahimu. Kau sudah tahu kalau aku hanya mencintai Yasmin. Sofia, kali ini aku ingatkan sekali lagi padamu, sekali lagi kau menyentuh Yasmin, aku akan 56. Menceraikanmu dan membuat hidupmu menderita. Ancam Evan. Asal Soya tahu saja, Evan tidak bodoh. Evan tahu apa yang dilakukan Sofia di belakangnya. Evan tahu kalau Sofia berpacaran dengan seorang manajer di perusahaan Christophe. Kau tidak bisa melakukan itu. Sofia menarik tangan Evan. Aku ini istrimu. Evan berhenti. Bisa. Karena aku sudah meniduri Yasmin semalam. Kalau Yasmin hamil, aku akan menikahinya lagi dan menceraikanmu. 57. Kau tidak bisa melakukan itu. Sofia menarik tangan Evan. Aku ini istrimu. Evan berhenti. Bisa. Karena aku sudah meniduri Yasmin semalam. Kalau Yasmin hamil, aku akan menikahinya lagi dan menceraikanmu. Sofia terbelalak mendengar ucapan Evan. Wanita itu menggelengkan kepala tidak percaya, tidak mungkin Evan yang menolong Yasmin dan membawanya pergi semalam. Evan melepaskan tangan Sofia lalu melangkah pergi. Sofia terdiam syok dan lemah, ia terduduk di kursi Sofia. Bukan hanya Sofia, Madeline dan Yoshi tak kalah syoknya mendengar kata-kata Evan. Mereka masuk ke dalam kamar Sofia. Sofia, apa benar yang dikatakan Evan? Kamu menjebak Yasmin? Tanya Madeline. Sofia hanya diam saja. Namun Madeline dan Yoshi sudah tahu bagaimana jawaban Sofia. Mereka memang tidak menyukai Yasmin. Tapi tindakan Sofia bisa membuat Evan marah dan menceraikan Sofia. Sofia, aku sungguh tidak bisa lagi membantumu, kalau sampai Evan menceraikanmu. Ucap Madeline. Seketika Sofia menatap ibu mertuanya. Begitukah? Kalian yang memaksaku untuk menggantikan Yasmin, dan sekarang kalian mau meninggalkanku setelah Yasmin tersingkir di keluarga Christophe. Sofia berdiri. Yang pertama, Madeline memang tidak menyukai Yasmin sebagai menantunya karena saat itu asal-usul Yasmin tidak jelas. Yasmin bukan menantu yang ia harapkan, karena Yasmin pernah bekerja di grup Christophe sebagai sekretaris Evan. Madeline memang awalnya menyukai Sofia karena wanita itu lemah lembut dan begitu menghormatinya serta memanjakannya. Tapi setelah menjadi istrinya Evan, Sofia jadi ngelunjak.
Dia hanya hobi shopping dan mengeluarkan banyak uang dalam seminggu. Bukan hanya itu, banyak pengeluaran tidak terduga yang Sofia keluarkan. Seakan Sofia ingin menguras harta keluarga Christophe. Kalau Evan ingin bercerai dari Sofia, Madeline dan Yoshi tidak akan melarangnya. Bukan berarti Madeline akan mengizinkan Evan kembali pada Yasmin juga. Kalau aku tahu Yasmin dari keluarga kaya raya, aku tidak akan memaksa Kak Evan bercerai darinya. Sofia, keluargamu bahkan hidup di bawah tangan keluarga Yasmin. Kalau kau terus mengganggu Yasmin, keluarga Kyler bisa menendang keluarga Brooklyn jatuh miskin, bahkan diboikot dari kota. Aku tidak membela Yasmin. Tapi memang itu kenyataannya. Yoshi menyahut dengan santai. Yoshi tahu semua itu dari temannya yang bekerja di grup Brooklyn. Beberapa karyawan terancam diberhentikan. 58. Itu tidak benar. Bentak Sofia. Wanita itu sangat marah mendengar ucapan Yoshi. Sofia hendak mengangkat tangannya, namun Yoshi langsung menahannya. Lepaskan tanganku. Bentak Sofia lagi. Kau itu memang jauh berbeda dari Yasmin. Pantas saja dia begitu tergila-gila dan cinta mati padanya, meskipun kamu berusaha menggodanya di atas ranjang sekalipun. Yoshi menghempaskan tangan Sofia. Kau berada di dalam keluarga Christophe. Jangan berbuat macam-macam, atau kami akan menendangmu pergi dengan mudah dari sini. Imbuh Yoshi. Madeline lalu mengajak putrinya untuk keluar meninggalkan Sofia yang tentu saja kesal. Sofia mengepalkan tangannya. Meriah bantal lalu membuangnya asal. Sialan. Berani sekali mereka mengancamku. Aku akan membuat kalian semua menderita. Sofia berkata sendiri setelah Yoshi dan Madeline keluar. 1 minggu setelah Yasmin pergi dari villa pribadi milik Evan, ia belum pernah lagi bertemu Evan baik sengaja atau tidak. Yasmin sedang fokus pada pekerjaan, terlebih beberapa hari lagi ia akan keluar negeri untuk mengurus proyek besar. Hari Minggu, Yasmin duduk santai di rumah meskipun pekerjaannya tidak libur. Zo datang membawa 2 jus jeruk segar menuju tepi kolam renang, di mana Yasmin duduk di kursi panjang di bawah payung. Sayang, ibu bawakan jus segar untukmu. Kata Zo sembari meletakkan jusnya di atas meja, ia duduk di kursi kosong sebelah Yasmin. Ibu repot-repot sekali. Terima kasih. Zo tersenyum. Tidak ada yang lebih bahagia dari apapun bagi Zo kecuali bertemu Yasmin, melengkapi keluarganya yang pernah kehilangan sinar cahayanya. Yasmin. Zo memanggil pelan. Yasmin menoleh pada wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Ya Bu. Apa kamu masih mencintai Evander Christophe? Pertanyaan itu membuat Yasmin tertegun dengan kening mengerut. La tidak mengerti kenapa Zo bertanya tentang perasaannya kepada Evan yang sudah berlalu. Zo tidak pernah tahu bagaimana hubungannya dengan Evan, selain hanya dari cerita saja. Ibu bertanya apa sih? Evan sudah menikah. Jawab Yasmin sembari menatap kepada laptopnya lagi. Zo tersenyum. Bukan tanpa alasan Zo bertanya seperti itu. La ingin tahu bagaimana perasaan Yasmin yang sesungguhnya. Sebagai ibu, Zo ingin melihat Yasmin hidup bahagia, kembali menata hatinya dan merakit hidup yang baru. 59. Tapi melihat dari kedua mata Yasmin dan jawabannya yang mengelak pertanyaannya, Yasmin seperti masih menyimpan perasaan. Ternyata kamu tidak lupakan, kalau Evan sudah menikah. Yasmin terdiam dengan otak yang berpikir maksud pertanyaan ibunya. Sayang. Elbu ingin kamu bahagia, merangkai kembali hidupmu.
Menemukan cinta yang baru, dengan melupakan Evan Christophe. Ucap Zo dengan tenang. Mencari cinta baru tidak pernah terlintas di pikiran Yasmin. Bukan karena mencintai Evan, tapi Yasmin hanya ingin fokus pada karirnya saja. Yasmin masih trauma dengan pernikahan lamanya dengan Evan. Dan ya, mungkin ia masih sedikit memiliki ruang hati untuk mantan suaminya. Bukan berarti Yasmin juga ingin kembali pada Evan, terlebih pria itu sudah menikah lagi. Aku belum memikirkannya, Bu. Jawab Yasmin setelah beberapa saat diam berpikir. Sebagai ibu, Zo paham perasaan Yasmin. Zo hanya ingin yang terbaik untuk putrinya, hanya ingin Yasmin bahagia dan memiliki pria yang menjaganya dengan tulus. Lia sayang, ibu paham. Tapi coba pikirkan sekali lagi. Elbu ingin kamu bahagia, ada yang menjaga kamu setiap saat. Yasmin tersenyum tipis dengan kepala mengangguk pelan. Besok kamu sibuk. Kalau tidak, temani ibu cek kesehatan di rumah sakit ya. Baik, Bu. Kebetulan Yasmin besok tidak sibuk. Renal akan mengurus pekerjaan dan mempersiapkan barang-barang yang akan Yasmin bawa ke luar negeri. Tuan, ini laporan kesehatan Anda minggu ini. Seorang perawat memberikan sebuah surat kepada sosok pria tinggi. Pria itu tinggi dan parasnya luar biasa tampan, dia memakai celana panjang dan jaket hoodie hitam dengan tudung kepala. Setelah menjalankan tugasnya, suster lalu pergi. Pria itu menatap surat kesehatannya, membukanya membaca isinya yang sama sekali tidak ia harapkan. Tanpa banyak kata, lembaran kertas tersebut sudah berubah menjadi sobekan-sobekan kecil yang tidak beraturan, lalu masuk ke dalam tempat sampah. Pria itu membalikkan badan lalu melangkah pergi. Yasmin juga keluar dari rumah sakit setelah menunggu Zo cek kesehatan. Yasmin, kamu pulang sendiri ya sayang. Ibu mau mengunjungi teman lama ibu, rumahnya dekat dari sini. Ucap Zo. 60. Ibu tidak mau Yasmin antar. Tanya Yasmin. Tidak perlu sayang. Yasmin menganggukkan kepala, Zo lalu pergi. Setelah Zo pergi, Yasmin juga akan pergi. Namun tiba-tiba, kornea Hazelnya melihat punggung seseorang yang nampak tidak asing di matanya. Pria itu berjalan di lobi dengan langkah lebar. Seakan sedang dikejar waktu dan harus cepat pergi. Yasmin mempercepat langkahnya hingga mengikuti sampai parkiran mobil. Yasmin berseru memanggil, Evan. Langkah pria itu terhenti dengan jantung yang berdegup cepat. Suara merdu yang begitu ia hafal tiba-tiba menyapa gendang telinganya. 61. Yasmin mempercepat langkahnya hingga mengikuti sampai parkiran mobil. Yasmin berseru memanggil, Evan. Langkah pria itu terhenti dengan jantung yang berdegup cepat. Suara merdu yang begitu ia hafal tiba-tiba menyapa gendang telinganya. Begitu Yasmin melangkah lagi usai melihat sosok pria yang ia yakini adalah Evan berhenti, tiba-tiba saja pria itu kembali berjalan bahkan melangkah dengan cepat. Evan. Yasmin memanggil lagi dengan langkah cepat. Namun tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang. Yasmin. Panggil Dr. Nolan. Yasmin menghentikan langkahnya tiba-tiba lalu menoleh ke belakang. Dr. Nolan berjalan cepat menghampiri Yasmin. Nolan, kamu bekerja di sini? Tanya Yasmin. Ya, aku menjadi dokter di rumah sakit ini. Apa yang kamu lakukan di sini, Yasmin? Tanya Nolan. Yasmin menoleh ke depan lagi, bahkan mencari-cari sosok pria tinggi tadi, namun tidak terlihat lagi seolah tiba-tiba hilang. Apa tadi aku salah lihat? Pria tadi bukan Evan. Gumam Yasmin. Mendengar ucapan Yasmin yang sangat pelan membuat Nolan mengernyit. Evan. Yasmin seketika menatap Nolan, tersenyum menyapa. Oh ya, tadi kamu bertanya apa?
Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Nolan mengulangi pertanyaannya. Aku tadi mengantar ibuku untuk cek kesehatan. Beliau sudah pulang lebih dulu karena mampir ke rumah temannya di dekat sini. Jawab Yasmin. Begitu rupanya. Sudah jam makan siang, mau makan siang bersama. Tawar Dr. Nolan. Yasmin melihat Ian, ternyata menang sudah waktunya jam makan siang. Yasmin mengangguk setuju. Evan berlari masuk ke dalam mobilnya, bukan mobil yang biasa ia bawa, tapi mobilnya yang lain. Pria itu duduk di kursi penumpang belakang sembari memperhatikan Yasmin yang nampak akrab dengan Dr. Nolan. Ya, pria yang Yasmin lihat seperti Evan dari belakang meremang pria itu, mantan suaminya. Evan yang sama, tebakan Yasmin tidak salah. 62. Evan tidak ingin bertemu Yasmin yang membuat wanita itu bertanya-tanya kenapa ia berada di rumah sakit. 2 tahun yang lalu, Evan divonis penyakit liver, sirosis hati. Dokter memvonis, organ hatinya telah rusak parah dan bersifat permanen, jaringan parut, kerusakan hati yang tidak dapat kembali normal. Selama ini, Evan bertahan diri dan menutupi ketahanan tubuhnya yang lemah dari semua orang, termasuk saat masih menjadi suaminya Yasmin. Hari yang ditunggu-tunggu Yasmin akhirnya tiba, ia sudah mempersiapkan beberapa perlengkapannya selama tinggal di New York. Yasmin, karena aku tidak boleh ikut, kamu jaga diri baik-baik. Ucap Renal mengantar Yasmin sampai di boarding gate. Renal menemani Yasmin menjalani pemeriksaan boarding pass, sampai di gerbang. Ya, selama aku tidak ada, kamu harus membantu ayah menangani perusahaan dengan baik. Dan YK, balas Yasmin. Renal mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk huruf O dengan 3 jari berdiri sembari tersenyum manis. Sampai jumpa. Pria itu melambaikan tangannya, Yasmin hanya tersenyum sembari melambaikan tangan lalu pergi. Yasmin masuk ke dalam pesawat, Renal rupanya telah memesan suite class. Yasmin bisa fokus bekerja sembari duduk santai menikmati fasilitas yang disediakan. Ketika bangun, tidak lama pesawat yang Yasmin tumpangi akhirnya mendarat sempurna di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy. Wanita itu keluar, begitu Yasmin membuka pintu, ia terkejut melihat sosok pria tinggi tegap dan tampan pun juga keluar dari kamar. Evan. Yasmin berucap lirih. Pria itu tiba-tiba menatap Yasmin, Evan pun tak kalah terkejutnya melihat Yasmin ada di hadapannya. Yasmin. Yasmin tahu kalau Evan akan pergi ke New York, karena klien mereka satu orang yang sama. Tapi Yasmin tidak menyangka kalau ia akan bertemu Evan di dalam pesawat. Evan tidak pernah naik pesawat umum meskipun kelas internasional sekalipun. Evan selalu menggunakan jet pribadi. Sedangkan Yasmin, meskipun sudah menjadi putri seorang miliarder, Yasmin tetap ingin naik pesawat seperti yang lainnya. Meskipun Alex selalu menawarkan padanya untuk menyewa jet, tapi Yasmin selalu menolak. Karena itu Renal memesankan ruangan terbaik untuknya. "Kamu di sini?" tanya Yasmin. 63. "Ya, kamu sendiri," balas Evan. Yasmin menganggukkan kepala. Mereka berjalan bersama untuk keluar dari pesawat. "Sepertinya kamu mulai berubah. Sejak kapan kamu naik pesawat?"
Tanya Yasmin. Mereka berjalan di dalam bandara menuju pintu keluar, sembari menarik koper masing-masing. Bukankah semua orang bisa naik pesawat? Semua orang juga bisa merubah kebiasaannya menjadi yang tidak biasa ia lakukan, Yasmin. Jawab Evan. Sungguh Yasmin merasa Evan memang telah banyak berubah. Kebiasaannya, cara bicaranya, semuanya berubah. Yasmin diam setelah Evan menjawab pertanyaan dengan jawaban seperti itu. Ya, kamu benar Evan. Yasmin menyahut dengan senyum tipis. Mereka berjalan keluar dari bandara, tanpa sadar berhenti di tepi jalan untuk mencari taksi yang lewat. Sebuah mobil taksi berhenti, baik Evan maupun Yasmin tidak ada yang maju untuk masuk. Mereka bingung siapa yang naik taksi tersebut. Kamu duluan saja, Yasmin. Ucap Evan. Seakan sadar kalau Yasmin pasti tidak mau semobil dengannya. Evan yang pemaksa dan beberapa waktu lalu mengganggu Yasmin, kini nampak semakin berbeda. Kamu yakin? Balas Yasmin. Evan mengangguk pelan dengan mantap, membiarkan Yasmin pergi lebih dulu. Driver itu memasukkan koper Yasmin ke dalam bagasi lalu kembali lagi. Tuan, Nona. Kalau kalian searah, sebaiknya langsung bareng saja. Sebentar lagi akan turun hujan. Ucap driver. Keduanya sontak menatap ke atas, langit nampak mendung hampir merata. Sepertinya memang sebentar lagi akan turun hujan lebat. Apakah Yasmin tega membiarkan Evan kehujanan? Cepatlah masuk Yasmin, sebelum hujan. Kata Evan lagi. Tidak peduli langit yang mulai menitikkan tetesan embun di siang hari, Evan tetap membiarkan Yasmin pergi sendiri, karena ia tidak mau membuat wanita itu merasa tidak nyaman. Evan, kurasa aku begitu egois kalau membiarkanmu kehujanan di sini. Ayo kita masuk mobil bersama. Balas Yasmin setelah berpikir beberapa saat, menurunkan egonya. Evan tersentak mendengar ajakan Yasmin. Apakah Evan senang? Tentu saja ia senang kalau Yasmin yang mengajaknya semobil sendiri. Apa kamu yakin? Tanya Evan memastikan. 64. Yasmin menganggukkan kepala, ia lalu masuk ke dalam taksi lebih dulu, mengambil posisi di ujung. Evan masuk dengan ragu, namun akhirnya ia tetap duduk dengan menjaga jarak dari Yasmin. Sepanjang perjalanan mereka saling diam, meskipun saling mengenal, pernah saling mengisi kekosongan hati masing-masing, pernah berjanji akan sehidup semati bersama. Meskipun Yasmin sudah bertekad melupakan Evan, ia ingin berdamai dan menerima takdir mereka yang tidak akan bersatu. La tidak ingin memiliki dendam, baik ia dan Evan. Hubungan mereka yang telah berlalu, tidak perlu diungkit dan menjadi bumerang di masa depan. Yasmin ingin hidup tenang dan damai. Bagaimana pernikahan kamu dengan Sofia? Yasmin tiba-tiba bertanya, memecah keheningan antara mereka. Pernikahan seperti apa yang Yasmin tanyakan? Haruskah Evan menjawab kalau pernikahannya dengan Sofia hanyalah sebuah konspirasi? 65. Bagaimana pernikahan kamu dengan Sofia? Yasmin tiba-tiba bertanya, memecah keheningan di antara mereka. Pernikahan seperti apa yang Yasmin tanyakan? Haruskah Evan menjawab kalau pernikahannya dengan Sofia hanyalah sebuah konspirasi? Maaf kalau aku lancang. Ucap Yasmin lagi merasa tidak enak. Evan berdeham pelan.
Pernikahan kami hanya untuk bisnis saja Yasmin, sama seperti yang kukatakan sebelum kita bercerai. Yasmin menganggukkan kepala, meskipun ia tidak paham bagaimana bisa ada pernikahan yang dipermainkan seperti itu oleh Evan dan Sofia. Rupanya benar terjadi, begitu mobil taksi yang mereka tumpangi tiba di depan hotel, hujan deras mengguyur kota. Mereka berdua kesulitan untuk keluar karena tidak membawa payung. 35. Tuan, Nona muda. Saya memiliki satu payung. Driver menyerahkan satu payung lipat, Evan menerimanya. Kau tidak mau turun? Tanya Evan. Yasmin diam karena bingung harus bagaimana. Apa ia harus turun dan satu payung dengan Evan? Ah sudahlah. Yasmin mengangguk pelan. Evan turun sembari membuka payung, lalu Yasmin menyusul. Yasmin menatap ke atas, tanpa sengaja, kedua matanya bertemu dengan kedua mata elang Evan yang tidak sengaja menoleh ke bawah. Kembali muncul di bayang-bayang pikiran masing-masing. Kenangan yang sudah berlalu. Yasmin memutus kontak mata mereka, lalu Evan pun tersadar. Mendekatlah Yasmin. Yasmin mendekat, begitu dekat hingga bahunya bersentuhan pada dada Evan. Pria itu lalu mendekapnya, mereka berjalan menuju teras hotel, Evan mengantar Yasmin sampai tidak kehujanan. Terima kasih, ucap Yasmin. Evan kembali ke mobil taksi mengambil koper dibantu oleh driver. Hujan yang mengguyur sangat deras, membuat beberapa orang yang lewat mampir ke hotel untuk check-in maupun mencari tempat berteduh. Sampai-sampai, kamar hotel hampir kehabisan karena banyaknya pengunjung yang datang. Mohon maaf, Nona, Tuan. Tapi hanya tinggal satu kamar yang kosong. Evan dan Yasmin saling diam. Mereka tidak menyangka akan kehabisan kamar begitu sampai di hotel yang sama. 66. Ternyata Henry dan Renal tidak mereservasi kamar hotel untuk mereka. Tidak mungkin Yasmin dan Evan tidur di dalam satu kamar dalam beberapa hari. Evan tetap mengambil satu kamar itu, tidak mungkin ia membiarkan Yasmin tidur di luar dan kedinginan. Kunci kamar diberikan pada Yasmin. Yasmin tentu saja tidak nyaman. Kamu? Tanya Yasmin. Aku berjaga di luar sampai mendapatkan kamar kosong. Kamu masuklah ke kamar. Jawab Evan. Pria itu berdiri dengan kedua tangan masuk ke dalam saku jaket. Evan beberapa kali menarik udara yang dingin meskipun ia berada dalam gedung hotel. Jaket tebal masih belum bisa membuatnya hangat karena angin berhembus kencang disertai hujan deras. Apalagi cuaca seperti itu tidak baik untuk kondisi tubuhnya. Tapi Evan tetap berdiri tegap membelakangi Yasmin. Yasmin menatap punggung Evan, ia sungguh merasa tidak enak membiarkan Evan kedinginan di luar, sementara ia enak-enakan di dalam. Evan menoleh ke belakang, ia terkejut karena Yasmin masih berdiri di belakangnya. Kamu belum masuk. Anginnya sangat kencang, tidak baik untuk kesehatanmu. Cepat masuk. Tegur Evan. Yasmin menarik nafasnya, membuangnya hingga lega. Udaranya juga tidak baik untuk kesehatanmu, Evan. Kita memiliki tujuan yang sama, besok kita harus bekerja di sini. Kalau kamu sakit, siapa yang menggantikanmu? Sebaiknya kamu masuk juga. Balas Yasmin. Usai mengatakan itu, Yasmin membuka pintu lalu masuk.
Evan tertegun mendengar ucapan Yasmin yang membuatnya seakan tidak percaya, kalau Yasmin akan mengizinkannya masuk ke dalam kamar hotel. Evan menarik kopernya masuk menyusul Yasmin. Di dalam, Yasmin membuka mantel panjangnya menyisakan celana panjang dan atasan yang terbuat dari rajut impor tebal. Yasmin duduk di sofa, membungkuk lalu membuka sepatu boots putihnya. Evan juga duduk di sebelah Yasmin, mereka saling diam karena bingung harus bersikap bagaimana. Dalam keadaan sadar, Yasmin masih tidak menyangka akan berada dalam satu kamar lagi dengan Evan setelah mereka bercerai. Setelah kejadian beberapa waktu lalu yang tidak ia sadari. Yasmin berusaha duduk dengan rileks, penghangat ruangan sudah dinyalakan dengan suhu rendah supaya masih ada rasa sejuk yang masuk ke dalam kamar. Yasmin. Evan tiba-tiba bersuara, tanpa menoleh pada wanita di sampingnya. Ya. Apa kamu pernah menyangka, kalau setelah bercerai kita masih memiliki kesempatan untuk dekat seperti ini? Tidak langsung menjawab, karena Yasmin sendiri sebenarnya bingung kenapa takdir seperti mempermainkannya. 67. Sudah cukup lama ia dan Evan bercerai, hampir 2 tahun. Seharusnya mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing, tidak saling berkomunikasi, hidup tenang tanpa terikat apapun meskipun pekerjaan sekalipun. Yasmin menggeleng pelan. Tidak. Aku juga sama. Aku tidak pernah berpikir kita akan berkomunikasi lagi. Tapi aku yakin, itu tidak akan lama. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi, menampakkan diri di hadapanmu. Untuk terakhir kalinya, bolehkah aku meminta sesuatu darimu, Yasmin? Anggap saja sebagai bantuan balasan yang kamu berikan. Evan menatap Yasmin. Sebagai orang yang pernah hidup bersama Evan selama bertahun-tahun, Yasmin tidak pernah mendengar Evan berkata seperti itu, seolah-olah Evan seperti akan pergi jauh. Katakan saja, apa yang kamu mau. Kalau aku bisa membantumu, aku akan bantu. Jawab Yasmin. Bisakah aku meminta waktumu 1 hari selama kita di New York? Aku janji, setelah ini aku tidak akan mengganggumu. Yasmin tertegun dan kaget mendengar permintaan Evan padanya. Tidak mungkin ia menghabiskan waktu bersama mantan suaminya. 1 hari bersama Evan, bisa membuka kenangan lama mereka yang indah yang pernah dirangkai bersama. Bagaimana Yasmin bisa membiarkan itu terjadi? La tidak ingin memberikan kesempatan apapun pada Evan, karena ia tidak pernah membayangkan atau memiliki keinginan untuk kembali pada pria itu. Aku tidak bisa menjawab sekarang, Evan. Ya, aku akan memberimu waktu selama kita di sini, Yasmin. Kamu tidurlah di ranjang, aku akan tidur di sofa. Ucap Evan setelah keluar dari kamar mandi dengan baju tidur rapi. Yasmin berjalan ke arah ranjang, mengambil 1 bantal dan selimut, memberikannya pada Evan. Untukmu, pakai saja. Evan mengambil bantalnya saja. La tidak mau Yasmin kedinginan. Tidurlah dengan nyenyak. Aku tahu kau tidak tahan dingin. Alergimu bisa kambuh. Raut wajah Yasmin berubah, kenapa Evan masih saja ingat kalau ia memiliki alergi dingin dari angin hujan. Yasmin tidak ingin membantah, ia berjalan menuju ranjang lalu merebahkan diri. Membungkus tubuhnya dengan selimut lalu tidur membelakangi Evan. Evan tersenyum tipis. Selamat malam, dan selamat tidur Yasmin. Mimpilah yang indah, ucap Evan. Yasmin hanya menjawab singkat tanpa membalas Nia.
68. Sofia baru tahu kalau Evan pergi ke New York. Yang lebih membuatnya marah, ia mendapatkan informasi dari Andrew kalau grup Kyler juga akan pergi, dan itu Yasmin. Tentu saja Sofia gelisah dan kusar takut Evan bertemu Yasmin. Takut di sana mereka memiliki kesempatan untuk berduaan. Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka kembali bersama. Evan hanya milikku.